Tapi kita bahas dulu bahwa PKS itu adalah rahmatan lil alamin. Oke. Jadi dia akan mengajak ke semua pihak. Kita nih kalau ada datang Golkar pun mau masuk silahkan, mau tambah lagi. Tapi jangan ganggu rubah presiden dan wapres. Oke. Anies dengan Caimin jangan kau rubah. Tidak boleh diganggu Kalau lagi. datang masuk selamat datang. Jadi kalau datang lagi nggak ada lagi pembicaraan mundur. Sudah harga mati nih ya? Mati sudah. Ini das. Oke. Itu namanya khotamallah. Jadi sudah clear. Oke. Ini bertiga ini, wah akan cantik. Cat. Kalau burung tuh, burung imprit sama burung berulang sama berulang, tidak ada saling memakan. Nah akhirnya apa? Gadis manis ngamen di jalanan. Cakap. Oke. Mainkan lagu dengan sebuah kecapi. PKS PKB akan berjalan seiringan. Satukan langkah saling melengkapi. Nah. Jadi saling melengkapi, bos. Oke, saya menarik ini tadi. Oke lah, kita nggak bicarakan rumah orang lain. Tapi kan tadi Habib mengatakan. Oke, bicara Jawa Barat. Enggak, oke. Kalau orang mau masuk nih, tadi Habib bilang siapa yang mau masuk silahkan. Demokrat mau kembali silahkan. Golkar mau masuk juga silahkan. Tapi jangan ganggu dan jangan bicarakan lagi presiden dan wakil presiden. Itu harga mati ya? Mati. Nggak bisa lagi dibicarakan. Enggak. Kalau jatah menteri masih bisa. Oh pasti. Pasti ya. Oke. Itu namanya kolaborasi. Kolaborasi ya. Balancing. Keseimbangan. Oke, gitu ya. Jadi, apakah pembagian jatah menteri itu ditentukan oleh seberapa besar perolehan suara partai itu di pemilu yang lalu? Misalnya begini nih, kalau partai A misalnya Golkar yang perolehan suaranya besar, maka secara otomatis dia mendapat jatah menteri besar. Apa baru datang dari belakang suara besar itu nggak begitu ngitungnya, bos. Enak aja. Enak aja. Nggak boleh kayak begitu. Ini yang pendasar awal duluan yang akan hitung menghitung. Oke, Nanti dia berbagi. Pejuang aslinya dulu ya. Iya. Oke. Jadi jatah menteri ditentukan orang yang sejak awal berjuang. Ya pasti dong. Masa Keringatnya sudah habis. udah habis? Nggak, belum habis, ini masih panjang perjalanan. Masih panjang. Oke, masih panjang. Habis mati dong. Jadi jatah menteri ditentukan oleh partai-partai awal pendukung ya. Dengan sejak awal. sendirinya, Ya, dengan sendirinya. Caranya bagi-baginya urusan lain, jangan diceritakan. Oh, itu yang tidak boleh cerita. Oh, iya. Misalnya Nasdem nih sama PKS yang pertama kali mencalonkan Anies. Kan sejarah PKS ini mencalonkan Anies bukan baru pertama kali ya. Bukan dari Jakarta, bos. Dari Dari dia mulai susah, Anies belum kenal paham lapangan, kita sudah angkat dia. Oh, jadi andil PKS ini luar biasa ya, mengangkat Anies ya dari yang tidak dikenal menjadi gubernur ya. Kira-kira seperti itu ya. Kayaknya peran-peran Abraham juga ada sih sebenarnya, cuma dia di luar dugaan. Jadi saya ingin sedikit ke belakang nih Habibnya. Mohon maaf nih. Kan pernah nih waktu PKS sukses nih mengangkat Anies Baswedan yang tadinya mungkin orang tidak memperhitungkan pada saat itu ya. Ya. Tiba-tiba tampil sebagai gubernur menangkan. Dan saya tahu betul apa peran Habib di situ. Ya. Karena kita sempat ketemu itu hari waktu Habib Rumah sakit ya. Ya, masih ingat abang Oke, kita ya. saya ingat betul tuh. Tiba-tiba Anies terpilih jadi gubernur. Tapi kelihatannya ketika dia jadi gubernur kan bukan orang PKS yang diambil jadi wakil gubernur pada saat itu. Makanya. Ada nggak kekecewaan pada saat itu? Kecewa enggak, tapi perlu dirapikan lagi komitmennya lain kali. Oh, jadi dirapikan. Kita sudah belajar, jangan sampai kita masuk ke lubang yang sama dalam komitmen. Oke, jadi ini dirapikan Oh, dulu. kita pleter nanti. Dijelaskan. Kita engineering kembali. Oke. Cara berkomitmen. Oke. Jangan sampai A, C yang ke belakang gitu dong. Oh, jadi itu sudah ada pengalaman di situ ya. Oh, jam ya? terbang sudah ada. Kita dengan Anies paham Anies kok. Oke. Mbak Habib, ini kan kalau nggak salah sudah 3 periode nih PKS puasa ya sebagai oposisi. Sudah 2 periode ya? Dua. 2 periode. Saya paham betul kalau partai itu menjadi oposisi itu kan Kering maksudnya. Dia mau ngomong kering. Nah, ini agak susah ya. Saya nggak bilang kering, agak susah. Agak susah. Agak susah. Apakah PKS menghitung tingkat kesusahan itu ketika mencalonkan Anies Baswedan Ya, dan Caimin? ini bagus pertanyaannya, cantik. Semua kita hitung, Bang. Tapi kita berpikirnya sebenarnya periode yang akan datang, kalau menang kita akan berusaha dengan pemerintah. Oke. Kenapa? Kita ingin belajar dengan pemerintahan. Tetapi kalau diterima, kalau nggak diterima, kita akan siap juga ikhlas dalam sebagai check and balancing. Oke. Begitu. Jadi buat kita, fis-sarra'i wad-dharra, dimanapun posisi kita
kita tetap akan berjuang untuk NKRI. Jadi berarti kalau misalnya nanti tiba-tiba Anies Imin menang terus PKS tidak diajak, itu pun PKS siap ya? Mana mungkin? Oh, Mungkin. Nggak mungkin ya? Nggak mungkin nggak, misalkan dia menang supaya nggak diajak. Ya kalau secara logika, secara hitungan politik itu tidak mungkin. Nggak, kan? pertanyaan juga sudah tidak mungkin. Ya tidak mungkin ya. Itu pengkhianatan namanya kalau begitu. Wah, Ya. udah lebih tingkat dari pengkhianatan itu. Oh, apa itu di atasnya pengkhianatan? Nggak ada bahasa Indonesianya lagi itu sudah. Dalam bahasa agamanya munafikin mungkin. Bisa juga. Oke. Sebelumnya saya lihat wajahnya Habib di TV. Masih lelah. Bahkan murung. Jadi saya mencoba menafsirkan kemurungan Habib ini kayaknya ada sesuatu yang terjepit di dalam dadanya ini. Iya, salah. Mungkin Habib mau ke A, tapi disuruh ke B. Ini kita ingin menggali lebih jauh nih. Iya. Habib, kenapa Ya. terlalu lama nih keputusan yang dikeluarkan secara resmi mencalonkan Anies dan Caimin, dan secara resmi pula PKS Ya. menyatakan bergabung dalam koalisi perubahan dan perbaikan. Kenapa lama nih Habib? Ya, sebelum masuk pertanyaan, saya harus menyatakan dulu, begitu ditelepon sama Kanda Abraham, sama Abang Abraham, Samad, bangga saya. Saya udah terbayang masuk ke podcastnya bakal tegang dan keringetan dengan ngadepin pertanyaan-pertanyaan. Jadi apalagi mereka setelah lama kita nggak ketemu, berjumpa, nggak nyangka, tahu-tahu bekas pimpinan KPK punya podcast. Ngeri. Ngeri Habib ya. Makasih. Jadi jawabannya begini, Bang. Tidak terlalu lama sebenarnya antara Surabaya dan TBC Matupang. Oke. Nggak lama dong. Nggak lama ya. Ya toh? Ya. Atau paling tidak setelah Selasa. Oke. Selasa sampai ke Surabaya, Ya. terus langsung TBC Matupang. Hari apa kemarin? Hari Jumat. Jumat selesai. Iya, tapi itu kan sebelumnya Pak Anies sudah pernah ke sana tuh, yang sebelum hari Jumat. Terus pada saat itu kan dibilang, tunggu dulu, nanti harus ada rapat dulu Dewan Suro. Ya, jadi harus dipahami begini. Oke. Cara kerja PKS adalah cara kerja yang sangat teratur dengan sebuah protokol. Oke. Yang protokolnya ada di ADART, yang itu tidak semua orang bisa menyembarangi. Atau gampang meninggalkan begitu saja. Oke. Ya. Jadi memang kalau kita lihat yang namanya KPP begitu sudah memutuskan Muhaimin. Kita memutuskan Muhaimin, datang sama silaturahmi ke Pak Surya, juga ke Habib Salim, silaturahmi apa dan sebagainya. Tapi di Lala, Anies ada satu situasi yang berbeda. Anies yang udah perencanaan ke Jombang begitu lama rencananya, tapi begitu ketemu bersama dengan waktu proses Caimin. Oke. Proses Caimin itu pada waktu yang sama beliau lagi silaturahmi di Jombang, mampirlah ke rumah orang tua Caimin. Sudah muncul di Detikcom duluan, Demokrat marahlah. Kira-kira begitulah ini pengulangan cerita. Oke. Kan begini Habib ya, banyak netizen menyatakan katanya PKS ini mengulur-ngulur karena lagi memikirkan nih, masih belum klop pada saat itu untuk 100% mendukung Caimin. Mungkin masih menimbang-nimbang wakil yang lain. Apa betul itu? Enggak betul. Oh, enggak betul. Abang tahu? Ya. Setahun sebelumnya atau berapa bulan sebelumnya saya bikin semut merah. Apa itu semut merah? Saya yang nelpon Jazil. Jazil, Oke. kita kumpul, kita duduk, kita buat semut merah. Ketemulah saya dengan PKB. Saya ajak Demokrat Rifki, dan saya ajak siapa? Nasdem, Oke. Willy. Oke. Kita sudah berputar, beredar untuk menyebutkan semut merah. Meledak, orang mana mungkin PKB dengan PKS. Lah kira-kira begitu. Iya, kan banyak orang yang menyatakan ini kan sulit nih. Ada dua mazhab yang agak berbeda. Iya. Ya, tiba-tiba ketemu dalam satu perhelatan. Itulah yang menarik. Ketika orang berbicara tidak bertemu, Allah yang mempertemukan.